Halo Sobat Milenial semua, bersama lagi dengan saya Muhammad Cipriadin Borake, MSPR, di channel Millennial Spirit, di podcast Positive Room. Dan malam ini saya kedatangan tamu istimewa buat saya yang sempat buat saya grogi juga ketika masuk pertama di sini dengan suasana yang agak berbeda ya di studio ini. Biasanya mungkin dengan bapak-bapak, tapi malam ini saya dengan seorang ibu dan sekiranya mungkin hampir satu kabupaten ND deh kayaknya tahu siapa ibu ini. Tapi sebelum saya perkenalkan langsung, mungkin saya akan beritahu kisi-kisinya. Ibu dokter ini kemarin menjadi seorang ibu yang menjadi kepala rumah sakit di Kabupaten ND. Dan langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Dokter Aries. Saya biasa panggil Ibu Dokter. Dan malam ini saya sengaja mengundang Ibu Dokter untuk berbincang-bincang dengan saya, dan juga tentunya ada beberapa hal menarik dan istimewa yang saya dengar akhir-akhir ini terkait, mungkin nanti Ibu Dokter bisa jelaskan terkait perpindahan posisi ya, perpindahan posisi dari seorang kepala rumah sakit menjadi seorang kadis dan masih dalam bidang kesehatan yang sama, tetapi ini merupakan ada dampak yang besar atau lonjakan yang besar dari seorang kepala sakit menjadi seorang kadis kesehatan Kabupaten ND. Dan tentunya seorang kadis itu tidak asal ditunjuk ya, ini kan ada proses mekanisme yang berlangsung, termasuk dengan lelang jabatan, ada tes dan segala macam itu, sehingga penempatan posisi yang terjadi di Kabupaten ND tidak asal menempatkan orang berdasarkan kita suka, tapi ini berdasarkan skill dan kemampuan. Dan mungkin langsung saja Ibu Dokter, saya sudah perkenalkan Ibu Dokter, dan mungkin lebih jelasnya mungkin selama ini masyarakat Kabupaten ND hanya tahu Ibu Dokter gitu. Jadi Ibu Dokter. Jadi saya minta sebelum saya bertanya lebih jauh, tentunya saya minta Ibu Dokter perkenalkan diri dulu, terus sampai ada di posisi yang sekarang itu seperti apa. Jadi Bu Dokter silakan untuk ya bicara-bicara, bincang-bincang dengan teman-teman milenial semua. Oke, baik. Selamat malam Pak Yadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin kalau dibilang semuanya kenal, saya rasa mungkin ada yang belum kenal juga Pak Yadin. Jadi memang saya dokter di, mungkin saya awal ya Pak Yadin, saya dokter lulusan Brawijaya tahun 2003. Jadi saya ke ND tahun 2004, kemudian saya PNS tahun 2005. Saya mengawali karir sebagai dokter PTT di Kabupaten ND ini. Saya pernah bekerja di Puskesmas Kota Ratu, Puskesmas Kota, kemudian saya jadi kepala Puskesmas Detusoko, walaupun singkat, tetapi saya pernah menjadi kepala puskesmas di Detusoko. Kemudian saya ditarik kembali ke rumah sakit, kemudian saya sekolah di tahun 2007 ke spesialis penyakit dalam, dan saya lulus 2011 dan langsung mengabdikan diri kembali ke Kabupaten ND dan langsung ditempatkan di RSUD ND, karena memang spesialis itu waktu itu adalah satu-satunya spesialis penyakit dalam di RSUD ND. Kemudian saya juga tidak menyangka Pak Yadin tiba-tiba saya juga belum pernah, waktu itu Pak almarhum Bupati, waktu itu juga tidak pernah beliau memanggil saya ataupun apapun, tidak. Kemudian 2019 April, tepatnya tanggal 1 itu saya dilantik menjadi Direktur RSUD ND. Ya, jadi itu adalah pengalaman pertama saya menjadi struktural. Ya, jadi tetapi hal ini tidak membuat saya terlalu ya panik, tapi kalau untuk panik yang berlebihan juga enggak, karena saya memang bukan orang yang baru di rumah sakit. Bahkan saya sampai sekarang sudah 11 tahun menjadi dokter spesialis penyakit dalam di Kabupaten ND ini. Kemudian 2 tahun menjabat direktur, kemudian saya mengikuti lelang jabatan eselon 2, waktu itu adalah posisi kadis kesehatan, dan alhamdulillah saya masuk di 3 besar, posisi 1, dan kemudian saya dilantik menjadi kadis kesehatan Kabupaten ND tanggal 23 Desember kemarin. Jadi itu Pak Yadin perjalanan singkat karir saya.
Terima kasih Bu Dokter. Kayaknya kalau perjalanan singkat seperti saya tidak dengar jadi orang ND atau memang sengaja mau jadi orang ND atau memang atau memang ada keterkaitan dengan orang ND, tapi kayaknya sudah menjadi orang ND kayaknya ya. Jadi ya, Jawa saya sudah hilang. Jawa hilang. Jadi tinggal saya adalah orang ND. Oke. Jadi memang prestasi dan juga pengabdian tidak terlepas daripada skill dan kita mendapat posisi tawar dari sebagai seorang dokter PTT sampai menjadi seorang kepala puskesmas di Tosoko itu bukan sesuatu hal yang gampang dan mudah. Ini ada prestasi dan kinerja yang ditunjukkan. Terus saya sedikit bertanya ini sama Ibu Dokter dalam hal karena sekarang Ibu Dokter kan sudah jadi orang ND gitu. Karena menikah dengan orang ND gitu kan. Jadi kayaknya saya sudah tidak merasa bahwa Ibu Dokter jadi orang Jawa. Mungkin yang face-nya aja jadi orang. Kalau face-nya nggak bisa diubah. Face-nya. Jadi saya cuma ingin Ibu Dokter coba jelaskan ke saya suka duka selama mengabdi di ND. Ini saya mungkin awal-awalnya saya lebih pemulung pribadi Bu Dokter ya. Jadi suka duka waktu pertama di ND, mungkin kami orang ND yang keras atau bagaimana gitu, suasana ND yang panas, kadang mungkin bikin make up agak luntur, begitu Bu Dokter, jadi harus perlu sering bawa make up ke kantor, skincare gitu. Jadi saya minta Ibu Dokter coba ceritakan ke saya, mungkin suka duka selama di ND lah gitu. Ya, jadi pertama kali saya waktu itu PTT memang ditutup untuk Jawa, dan saya harus bergabung di NTT. Kemudian pada waktu saya naik pesawat awal, memang saya berasal dari aslinya memang saya Jawa Timur. Saya orang Kediri asli, bapak mama saya adalah orang Jawa Timur, orang Kediri asli dua-duanya. Bapak saya seorang guru. Saya pernah ke Kediri Bu Dokter, lama loh padahal saya di Kediri. Saya tidak ketemu Ibu Dokter saya. Ketemu ya saat itu ya, mungkin. Gimana? Saya memang kalau saya memang orang Kediri, tetapi saya sejak kuliah itu saya sudah di Malang. Jadi mungkin pas waktu saya kuliah di Malang, Pak Yadin di Kediri. Jadi ya ketemunya di mana ya nggak jelas jadinya. Ya, jadi saya memang Jawa Timur, tapi saat ini saya sudah tidak membawa lagi nama Jawa Timur, tapi saya memang sudah menjadi orang ND. Jadi saya sudah mungkin agak-agak lupa juga. Logat-logat saya juga sudah logat ND, jadi mungkin yang memang betul Pak Yadin bilang face nggak bisa menipu juga ya, tapi ya saya sudah berbaur dengan orang Atau ND. jangan sampai jalan menuju kampus Brawijaya dari kos-kosan sudah lupa juga mungkin. Karena dulu saya sering main di Gura-Gura dulu gitu. Jadi Gura-Gura, saya masih hafal. Jadi ini kayaknya kita sama-sama alumni dari Malang. Saya juga lama di TN. Gitu. Jadi saya tetanggaan sama Brawijaya. Jadi suka dukanya hanya itu betul. aja. Sebenarnya kalau dukanya itu kok saya enggak terlalu merasakan ya. Saya jujur saya senang sekali di ND, bahkan kalau kami di satu grup alumni Brawijaya itu semua prihatin nggak yang di NTT. Saya bilang, kenapa kalian prihatin dengan saya? Kami baik-baik saja. Bahkan menurut saya sangat enak di NTT, terutama di ND ini ya. Jadi saya merasa betah ya, walaupun jauh dari skincare ya nantilah. Sekali-sekali kita kemana kita sempatkan begitu. Oke, siap Bu Dokter. Ini mungkin lebih kepada karir nih Bu Dokter. Saya sebelum Bu Dokter jadi kadis ya, waktu jadi kepala rumah sakit sempat kita tahun 2019 ya, akhir 2019 kita ada pandemi COVID yang memang sangat terdampak di dinas kesehatan ya, termasuk para dokter, tenaga medis itu memang sangat terdampak dengan kinerja dan kerja yang full 24 jam ya, terkait COVID di akhir 2019, 2020 dan sekarang 2021, sekarang awal 2022 ada lagi yang jenis baru yang Omicron itu. Jadi di 2020 kalau saya nggak salah 2020 atau 2021 Ibu sempat ditunjuk jadi juru bicara, dan mungkin saya pengen ya, walaupun kesannya sekarang sudah ada Omicron, sudah agak melandai kasusnya, cuman saya minta Ibu menjelaskan dengan detail selama Ibu jadi juru bicara ya, penanganan COVID di Kabupaten ND, penanganan dan segala macam. Mungkin ada tambahan lagi Bu Dokter tentang sekarang vaksinasi dan apa segala macam. Mungkin Ibu Dokter bisa memberi kami sedikit wawasan, teman-teman milenial juga dan tentunya masyarakat Kabupaten ND, supaya bisa ada gambaran bahwa vaksinasi itu seperti apa, untungnya apa, dan ke depan kitanya bisa seperti apa. Mungkin seperti itu Bu Dokter. Iya, baik, memang Pak Yadin. Jadi kalau tadi saya hanya menguraikan sukanya,
Sebenarnya sih ada juga dukanya. Jadi banyak sekali. Kayaknya Ibu Dokter sengaja menyembunyikan dukanya gitu. Iya, jadi saya tidak mau orang melihat saya duka. Jadi kalau orang suka silakan saya melihat, tetapi kalau duka saya rasa memang sebenarnya menjadi konsumsi pribadi. Tetapi baiklah, karena kita memang harus terbuka di channel ini ya, milenial ya, kita harus terbuka. Jadi memang Pak Yadin memang pada waktu awal saya dilantik menjadi direktur, memang saya sempat bertanya pada diri saya, apakah perbuatan saya ini jelek? Jadi kalau orang bilang sesuai dengan amal perbuatan, karena apa? Waktu itu bertubi-tubi sekali cobaan ini. Yang pertama adalah waktu itu awal-awal saya menjabat, mungkin 2 hari saya duduk di kursi direktur Rumah Sakit Umum Daerah ND, diturunkan tingkatnya menjadi D. Itu sempat heboh karena satu Indonesia itu 600 lebih yang diturunkan saat itu. Nah, termasuk ND, Bajawa juga ikut, kena semua pokoknya. Jadi waktu itu kan penilaian untuk tahun sebelumnya sebenarnya, tapi kita dikasih waktu 2 minggu untuk menyanggah masa sanggah, dan alhamdulillah di waktu 2 minggu itu saya bisa menyanggahnya, membawa semua berkas ke Jakarta. Waktu itu sempat 14 kilo karena waktu masih manual semua, jadi sempat kami membawa ke pesawat itu berkas 14 kilo ke Kemenkes, dan alhamdulillah sanggahan kami atau alasan-alasan kami diterima sehingga Rumah Sakit Umum Daerah ND tidak turun tingkat saat itu, sudah dikembalikan langsung. Saya bersyukur sekali kita tidak kena. Kemudian akhir tahun 2019 saya harus menghadapi akreditasi. Karena 3 tahun sekali rumah sakit harus akreditasi. Waktu itu di 2019 memang akreditasi, sibuk sekali akreditasi segala macam, alhamdulillah lulus. Saya pikir selesai sudah Pak Yadin, saya punya problem. Di 2019 saya mulai menata, maksud saya menata kembali, mulai agak santai lah di tahun 2020. Tapi apa daya di 2020 ternyata keserang COVID. Saya sempat melamun di rumah. Apa tindakan saya ini, kok saya kena hukuman bertubi-tubi? Tetapi ada teman saya satu waktu itu, Pak Heri Singasari ya, kalau nggak salah itu, kita duduk-duduk di terasnya DPR situ waktu mau sidang. Saya ingat betul kata-kata ini, Ibu Dokter tenang saja, bukan begitu, yang Ibu jangan melihat bahwa Ibu ini cobaannya perbuatan jelek atau hukuman atau apa, tidak. Tapi kalau mau ke tempat yang indah, ini sekarang lagi gelombang. Jadi nanti di balik gelombang itu ada sesuatu yang sangat indah. Terus saya bilang, masalahnya itu tempat itu belum kelihatan, tanda-tanda juga belum ada. Jadi ini kok gelombang terus, ini gimana nih? Begitu. Jadi waktu itu saya sempat ini, tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus menghadapi. Jadi terjangan awal itu di 2020 awal ya, itu sudah mulai kami dengan COVID-nya, ada tiba-tiba ada kematian, kemudian ada yang tidak terima, diviralkan, meng-COVID-kan segala macam. Belum lagi saya harus mempersiapkan ruang isolasi COVID-19 yang notabene di ND sekarang kami punya ruang isolasi yang layak, artinya tekanan negatif. Tekanan negatif itu virusnya nggak bisa keluar, jadi virusnya hanya di dalam. Kayak dari itu saya harus menyiapkan itu yang pertama. Kemudian yang tidak kalah susahnya adalah saya menyiapkan petugas kesehatan yang berani untuk berjuang di ruang COVID. Ya, jadi banyak yang begitu saya SK-kan untuk kami pindahkan di ruang COVID, banyak telepon ke saya, ini jangan dipindahkan, ini jangan dipindahkan, memang rumit saat itu. Sempat saya bilang, ya sudahlah seadanya saja, tapi saya bangga sama teman-teman di RSUD bahwa waktu itu saya minta maaf belum berbicara tentang puskesmas ya, puskesmas juga cukup gigih, tetapi waktu itu saya belum menjabat jadi kepala dinas, jadi saya hanya bisa berbicara saat itu di kejadian di rumah sakit. Jadi waktu itu saya bilang ada beberapa pegawai BLUD, bahkan BLUD, pegawai BLUD bukan PNS ini, itu ada yang mengajukan, ada 3 orang, dokter saya sanggup, dokter saya siap, ibu dokter saya siap. Itu saya langsung lega, baik kalau begitu kita tim seadanya. Cuma 10 atau berapa yang berani. Oke, saya bilang, saya pastikan semua APD ya, termasuk
Pak Yadin menyumbang, ya banyak yang menyumbang, satu partai politik banyak yang menyumbang, ya Pak Yadin juga cukup banyak sekali memberi kontribusi ke rumah sakit. Jadi saya pastikan bahwa semua APD akan saya penuhi, saya akan janji di depan itu. Kemudian sosialisasi segala macam, bahkan sopir juga tidak mau antar, sopir harus pakai APD. Aduh susah sekali saat itu Pak Yadin dengan logistik yang serba kekurangan. Uang juga waktu itu pas-pasan benar. Jadi rumah sakit saat itu benar-benar terpuruk di 2020 karena pasien yang umum atau yang selain COVID itu tidak berani masuk rumah sakit. Kemudian yang masuk adalah COVID, dan kita tahu bahwa pasien COVID itu tidak boleh ditarik biaya. Jadi sampai sekarang pun klaim COVID itu kayaknya hanya berapa ya yang bisa, yang sudah dibayarkan tuh mungkin 100-an juta, saya lupa, dengan klaim 9 miliar itu, klaimnya sekian miliar tetapi belum terklaim juga. Jadi artinya memang belum. Jadi kita memang memakai uang BLUD, memakai uang dari pemerintah, pokoknya tidak keruan lah saat itu. Yang penting di dalam benak saya adalah rumah sakit umum daerah ND tidak boleh tutup. Itu saja yang saya, karena rumah sakit satu-satunya kalau kita berpikir di Jawa, rumah sakit tutup ini banyak yang buka. Nah, kalau RSUD ND tutup, apa yang terjadi sudah? Itu kita pusat rujukan satu kabupaten. Jadi waktu itu, terus belum lagi tenaga kesehatan kita banyak yang kena COVID. Nah, mereka juga tidak diterima di rumah. Jadi sempat saya blokir pavilion. Saya tidak terima pasien. Jadi di situ adalah tempat waktu itu isolasi atau karantinanya tenaga kesehatan yang kena COVID. Tapi kebanyakan alhamdulillah tenaga kesehatannya juga fine-fine aja ya. Jadi dia tidak terlalu yang gawat, tidak ada. Jadi setelah itu baru silih berganti saya tutup itu. Kemudian makanan-makanan juga kita sediakan semua. Bahkan perawat-perawat isolasi juga kita sediakan satu asrama, logistiknya kita sediain. Pokoknya saat itu saya berjuang semampu saya, rumah sakit ini bisa berjalan. Tetap survive begitu ya? Tetap survive, walaupun Pak Yadin mungkin dengar bahwa sempat viral saat itu kami mengcovidkan orang, yang waktu itu ada yang meninggal, sampai ombudsman itu sudah sampai ke Persi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Itu sampai ketua Persi kami di NTT WA ke saya, telepon ke saya. Kebetulan saya kenal baik. Dek, saya yakin kok kalau apalagi direkturnya seorang spesialis penyakit dalam, nggak mungkin itu kejadian. Tapi tolong dong ceritain karena ini sudah menjadi viral. Bahkan teman-teman saya di Jakarta semua bertanya. Saya sebenarnya antara malu, stres, jengkel, tapi ya sudahlah, saya hadapi aja. Kemudian saya mencoba mengklarifikasi dengan membuat pernyataan atau tentang ilmunya, kemudian tentang ilmu bagaimana COVID itu. Jadi kalau antigennya negatif, waktu itu sudah ada peraturan Menteri Kesehatan, antigennya negatif, kemudian orangnya tambah sesak, harus diulang sebelum 48 jam. Kalau hasilnya negatif berarti dia negatif, tapi kalau berubah menjadi positif itu dinamakan positif. Nah, dari situ rupanya yang tidak diketahui oleh orang-orang bahwa ketika viral load atau jumlah virusnya itu sedikit maka tidak terdeteksi, tapi ketika dia tinggi dia akan terdeteksi. Jadi itu ada aturannya semua. Jadi alhamdulillah setelah itu juga yang bersangkutan sudah meminta maaf ke rumah sakit. Jawaban saya adalah secara pribadi saya memaafkan, tetapi karena sudah menyerang institusi atau mencemarkan nama baik institusi, ada baiknya membuat pernyataan minta maaf di media. Saya kasih 1 kali 24 jam. Akhirnya alhamdulillah dia pun juga sudah memberikan permintaan maaf. Ya sudahlah, saya kira itu tidak perlu diperpanjang lagi ya, walaupun sakit hati, tapi kalau lama-lama juga nggak sakit hati lagi ya sudah, dianggap aja biasa. Memang kan tidak hanya di kita saja, di Jawa juga begitu. Jadi ya saya kira wajar. Mungkin namanya pandemik, pengetahuan juga mungkin juga tidak terlalu mengerti ini ya. Mungkin juga apakah kami yang salah? Saya mencoba mengintrospeksi kami sendiri. Mungkin kami kurang komunikasi atau bagaimana. Jadi saya sebelum menyalahkan orang lain, ada baiknya kita harus introspeksi diri. Oke Bu Dokter, mungkin saya ada banyak poin tadi ya terkait juga dengan rumah sakit yang agak menarik kemarin ya.
Karena kemarin yang tahun 2020 hampir semua pasien itu semua COVID, sehingga tidak ada pasien biasa yang masuk. Nah di situ juga saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Bupati, Pak Jafar. Dia bilang bagaimana ini, karena kita tidak dapat pemasukan dari rumah sakit karena tidak ada pasien yang masuk dari sana. Kita hanya berharap dari pasien COVID, dan itu pun tidak dibayar karena kan semua dikasih. Jadi juga menjadi beban biaya dari pemerintah Kabupaten ND waktu itu. Terus ini Bu Dokter, harapan Ibu Dokter yang terkait penanganan COVID di Kabupaten ND, ya. Yang penting tambah lagi tadi mungkin Ibu Dokter mungkin mau menyampaikan tentang vaksinasi dan juga pentingnya vaksinasi buat masyarakat. Terus juga mungkin ada anak-anak juga yang perlu divaksinasi. Terhadap itu mungkin ada pemahaman untuk masyarakat supaya jangan sampai salah dalam mengartikan vaksinasi itu untuk apa sih sebenarnya gitu. Iya, terima kasih banyak Pak Yadin. Jadi alhamdulillah ya saat ini COVID hanya 2, 1, kemudian nggak ada dan sebagainya. Jadi kami cukup lega dan pasien-pasien juga kembali. Karena stres saya adalah Pak Yadin, waktu banyak pasien COVID itu pasien umum itu yang maksudnya non-COVID itu nggak ada yang masuk. Kalau toh ada yang masuk itu adalah yang sudah sangat berat sekali. Sehingga ICU kami penuh. Tetapi ruangan kosong. Bisa dibayangkan ruangan penyakit dalam yang biasanya puluhan segala macam 0. Jadi saya lihat, saya stres. Saya waktu visite itu pasien 0, 1 di ruang penyakit dalam, bedah itu kosong semua. Sedangkan beban kami adalah saya harus tidak membayar pegawai BLUD. Itu wajib. Itu saya sudah di atas manajemen, saya sudah mulai melihat keuangan ini, saya sudah mulai stres. Tapi saya bilang ini P1-nya adalah gaji pegawai. Jadi kalau kemarin bilang belum dibayar RSUD dan sebagainya, itu mereka salah persepsi bahwa yang belum dibayar adalah memang insentif COVID. Saat itu kan memang banyak juknis dari pusat yang harus melengkapi ini itu memang itu panjang ceritanya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kebayar. Jadi saat itu kan saya sempat juga diviralkan katanya tidak membayar, padahal bukan pegawai bloodnya. Kalau bloodnya itu kewajiban saya bayar terus, bahkan saya kasih SOP. Kalau dulu katanya sampai tanggal-tanggal tua, sekarang saya bilang bagian keuangan bahwa di tanggal 10 itu sudah harus kebayar semuanya. Walaupun sempat ribut-ribut dengan anggota DPR ya. Itu sudah biasa, namanya beliau ini kan fungsi pengawasan. Jadi saya juga maklum bahwa namanya diawasi ya pasti ada sesuatu yang ditanyakan. Saya mungkin bukan kata-kata ribut ya, mungkin suatu pertanyaan jadi harus dijawab dan dijelasin ya, namanya begitu ya, saling mengerti itu. Jadi waktu itu memang sempat saya waktu itu saya mengembangkan ini Pak Yadin. Jadi saya tidak hanya berharap pada pemerintah daerah yang dimana refocusing juga kami dapat sedikit. Jadi saya waktu itu mengembangkan dengan hubungan dengan LSM. Termasuk partai politik yang termasuk Pak Yadin ini yang saya bahagia sekali menelpon, ibu butuh bantuan, aduh sangat saya bilang. Kemudian juga tidak kalah pentingnya DAK ya, DAK-nya di pusat itu juga saya boleh merefocusing untuk mengambil untuk alat untuk pasien COVID. Jadi saat itu saya merefocusing yang tadinya untuk alat yang lain, kami membeli ventilator, kemudian mobile ronsen, di mana ronsen kami letakkan di ruang isolasi sehingga bisa langsung difoto di ruang isolasi, pasien tidak bergerak kemana-mana untuk menghindari penularan. Jadi saat itu memang banyak sekali advokasi yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah termasuk dari 5 ya, itu juga sangat membantu sekali. Terima kasih banyak Pak John, mungkin kalau Pak John menonton, terima kasih banyak karena itu juga terus mensuplai kami. Ibu Direktur, apa yang dibutuhkan? Masker N95, datang masker N95. Jadi kemudian saya juga menelpon terus ke provinsi juga gencar kasihkan, Ibu Dirut kami kasihkan APD beserta obat-obatan, saat itu antivirus, nanti ada heli, rebutan, helinya kemana? Helinya ke Momelo, tidak ende, saya bilang akhirnya Nagakeo, Sumbati, mana ya? Boro ya, Borong, itu juga Dokter Tintin Kadisnya itu bilang, aduh sudah di ende saja, jadi kami rebutan di bandara sana. Jadi banyak hal, apalagi waktu itu antigen juga belum bisa atau belum ditemukan antigen, jadi kita harus PCR dan itu saya harus mengirim juga. Aduh itu pokoknya ya
perjuangan yang berat kalau ya, menurut saya sih 2020. alhamdulillah bisa melewatinya. Jadi saya mengutip mungkin di semua agama ya, bahkan bahwa kita tidak akan mungkin diberi cobaan di luar batas kemampuan. Saya yakin sekali, ternyata saya sudah mengalaminya. Nah, sekarang terkait vaksin Ibu terkait Dokter. vaksin ya. Memang sekarang ini di ND itu memang per malam kemarin ya, kami sebenarnya sudah sekitar 73% untuk dosis pertama. Dosis pertama ya. Itu sebenarnya kalau ini sudah mencapai target. Tadi kemarin kami kolaborasi itu yang getol Polres, Kodim. Dinkes itu terus bergandengan tangan. Jadi memang di mana-mana itu adalah terjadi pergeseran antara aplikasi P-Care dengan data manual. Data manual kami sudah 73, tetapi di dalam waktu itu masih 66 yang masuk di P-Care. Padahal harus 70% pada waktu Desember. Akhirnya tim Polres dengan tim Dinkes kemarin setelah saya sudah dilantik itu memang gencar kita ke puskesmas yang mempunyai data yang gapnya sangat tinggi. Kemudian alhamdulillah kemarin sudah 70,1 yang masuk di dalam secara aplikasi ya. Secara aplikasi, tetapi secara manual sudah 73-an. Jadi tetapi yang kita sekarang lagi mengejar vaksin dosis kedua. Karena vaksin dosis kedua masih sangat rendah. Nah, ini susahnya Pak Yadin. Jadi mereka selalu kelihatannya mindsetnya adalah yang penting saya vaksin, yang penting saya bisa keluar daerah. Nah, nanti yang bingung adalah vaksin yang kedua ini. Nah, ini yang sekarang lagi kita kejar. Yang kedua adalah yang belum mencapai target adalah vaksin lansia. Lansia kami itu masih 48-49an ya, belum ada 50%. Padahal sekarang ada dari peraturan Menteri Kesehatan itu bahwa kita boleh menyelenggarakan vaksin anak umur 6 sampai 11 tahun itu ketika vaksin dosis pertama sudah melampaui 70% di aplikasi, kita sudah. Tetapi lansia kita belum mencapai 60%. Nah, makanya ini kemarin saya sudah menelpon ya, kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, bagaimana solusinya ini. Jadi kemarin kami sempat mempunyai gagasan, tapi ini memang kita akan bicarakan lebih detail lagi bagaimana membuat vaksinasi ini berhasil. Karena kita tahu bahwa sekarang Omikron sudah mulai lagi santer, masih kita agak santai sedikit, perekonomian sudah mulai membaik, hantam lagi Omikron ya. Jadi kalau saya lihat di Omikron ini, begitu saya baca ilmunya Omikron ini, jadi dia itu ternyata dia ini penyebarannya 500% lebih cepat dibanding dari virus yang pada waktu awal-awal itu. Orinya ya, kita bilang orinya virus ini kan dia sudah mutasi. Jadi virus itu kayak mempunyai gen itu kayak rantai. Kita mengumpamakan rantai sepeda saja. Ada satu rantainya yang mutasi, berbeda bentuk. Nah, ini ternyata yang Omikron ini 500 kali lebih cepat penyebarannya. Nah, dan dia resisten terhadap vaksin. Nah, itu ya kata-kata resisten itu. Tetapi ada kabar baik. Dari gejala, kalau orang itu sudah vaksin 3 kali booster. Kayak kami nakes, saya sudah 3 kali ya. Jadi saya Sinovac, saya Moderna, itu sudah 3 kali kami nakes tenaga kesehatan. Setelah 3 kali, ternyata ketika kena Omikron, itu gejalanya hanya badannya nggak enak dengan sakit tenggorokan biasa. Itu benar-benar ringan banget. Tapi ketika dia menyerang orang yang sudah vaksin 2 kali, itu mulai ada batuk dan demam, tetapi belum sesak nafas. Ketika dia menyerang pada orang yang hanya divaksin 1 kali, itu ada sesaknya. Dan itu butuh perawatan di rumah sakit. Ketika dia menyerang orang yang belum divaksin, bisa berakibat fatal. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengerti bagaimana pentingnya vaksin itu.
Ya, jadi apalagi kalau kita mau melihat mortalitas atau kematian, tingkat kematian itu kebanyakan adalah orang tua. Jadi selayaknya kita harus mengejar vaksin lansia karena kita juga harus mengejar menurunkan angka kematian karena COVID, itu jelas. Jadi kemarin kami sempat berbincang-bincang dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres. Saya sempat menginikan ide saya bagaimana kalau kita membuat massal, vaksinasi massal dan difokuskan ke lansia. Jadi kemarin kami berpikir apa di lapangan Perse, tapi terlalu nanti tempatnya namanya lansia. Kemudian Pak Kapolres mengusulkan boleh di gedung Polres dan sebagainya. Terus Pak Dandim mengusulkan bagaimana kalau kita meminjam bis perhubungan untuk menjemput dengan dikoordinasi. Jadi itu masih di dalam ini nanti besok pembicaraan, dan nanti mungkin besok akan kami mencoba untuk mematangkan betul sehingga bisa mengejar ini. Jadi kejar ini bukan hanya untuk mengejar supaya anak-anak bisa divaksin, tetapi juga menurunkan angka kematian atau mortalitas ya. Kemudian yang kedua, kami juga harus mengejar juga vaksinasi yang kedua. Wajib ya, karena kita bilang herd immunity sebenarnya adalah kekebalan komunitas itu bukan kekebalan kita itu tinggi bukan setelah vaksin yang pertama. Jadi vaksin yang pertama itu kemudian 2 minggu kemudian terbentuk antibodi. Ketika vaksin yang kedua 2 minggu kemudian antibodi kita itu sudah full. Jadi ketika yang pertama saja ya saya rasa tidak kuat sebenarnya, apalagi kalau tujuannya hanya untuk jalan-jalan. Hari ini vaksin, besok jalan. Justru waktu itu vaksin, justru kondisinya masih lemah sebenarnya. Harusnya diistirahat, kekebalannya muncul ya. Dan perlu mungkin di sini Pak Yadin, saya terima kasih sekali diundang di podcastnya ini karena ya jadi followernya, viewernya pasti akan banyak. Jadi saya bisa menyampaikan ini supaya bisa didengar. Jadi sebenarnya vaksin itu kan jenisnya macam-macam ya, ada Sinovac, ada Pfizer, ada Moderna, ada Astra ya. Jadi kalau si Sinovac itu kan sebenarnya virus yang dimatikan. Virus itu udah dimatiin, jadi dia hanya memancing antibodi kita itu menyerang. Oh ini ada virus, padahal dia mati, virusnya ditipu lah antibodi kita itu, sehingga kekebalan tubuh kita mengenali ketika nanti kita kena virus COVID beneran, kekebalan kita sudah mengenali. Oh ini musuhnya, jadi cepat dia tanggapannya, penyerangannya, tentaranya itu antibodi ini cepat sekali menyerang, udah siap. Bahkan kalau kita Moderna dengan Pfizer itu sebenarnya tidak ada komponen virus sama sekali. Dia itu protein, jadi protein sintetik, jadi protein buatan yang mirip dengan proteinnya si virus itu. Jadi ini ditipu, dimasukin, kemudian antibodi itu menyerang si protein itu seolah-olah dia musuh, sehingga dia mengenali. Jadi kalau kita bilang, ih dokter saya nanti kena, saya dikasih virus, bukan, dia bukan virus. Nah itu yang mungkin menjadi ketakutan. Dan setelah itu ketika antibodinya dia kenal, maka dia akan terus mengenali itu ketika virus itu datang. Nah sekarang yang saya tanyakan kepada orang-orang yang mungkin masih melakukan vaksin. Bagaimana kalau kita nanti justru malah terserang oleh virus hidup? Bayangkan virus hidup yang menyerang, lebih baik virus yang dimatikan atau protein buatan yang mirip virus, kan begitu? Ya pasti lebih ngeri yang virus beneran. Lebih sekali beneran kan? Kalau dibilang bahwa kenapa dokter kita bisa panas, ini sudah saya itu kan kapasitas sebagai kadis kesehatan ya, sebagai dokter penyakit dalam ya. Nah memang jiwa dokter saya memang selalu muncul bahkan melebihi meronta-ronta ya. istilah gaul meronta-ronta ya. Jadi jadi kenapa kok di Pfizer waktu di ini, Moderna di ini kan saya panas, bahkan saya juga sempat panas 40 derajat. Jadi semakin dia muda, semakin dia ada gejalanya. Karena apa? Antibodinya dia kuat. Jadi begitu antibodi kita keluar, itu tubuh kita akan panas. Coba kalau kita kena infeksi atau antibodi, kalau kita pas kena batuk pilek saja, berarti kan ada bakteri atau virus yang masuk, itu kan kita panas. Kenapa? Karena antibodi kita itu keluar sebenarnya. Jadi itu adalah reaksi sebenarnya. Jadi jangan takut. Besoknya juga kita sudah hilang lagi ini panas ini. Tapi justru kalau orang tua itu justru
banyak yang tidak ada gejala. Mertua saya itu ada sakit gula dua-duanya, ada tensi, ada jantung, ada lambung, ada kolesterol dan sebagainya. Dua-duanya sudah vaksin Pfizer 2 kali dan tidak ada gejala apapun. Nah, dan juga syarat vaksin, Pak Yadin, mungkin sebenarnya kenapa sih syarat vaksin berubah-ubah? Itu pertanyaan yang sudah sangat banyak sekali ke saya. Kenapa dulu di tensi di atas 140 tidak boleh waktu awal-awal? Kenapa sekarang di atas 180 baru tidak boleh? Sebenarnya dia itu tidak bahaya untuk tensi sekian-sekian, tetapi belum diuji untuk orang yang tensi sekian. Ya, kalau kita mau namanya suatu produk itu distributor. Kalau kita mau mencoba itu kan pasti yang sehat dulu tentunya. Ya. Jadi pasti yang sehat dulu pertama. Oh, ini itu enggak boleh, ini itu enggak boleh. Nah, sekarang begitu dicobakan oleh mereka yang tensinya 170, 160 aman, makanya guideline-nya atau pedomannya diubah lagi. Di atas 180 baru tidak boleh. Kemudian dulu yang asma tidak boleh, sekarang boleh. Kalau pasiennya kondisinya stabil. Bahkan Persatuan Ahli Jantung Indonesia itu sudah mengatakan bahwa sudah ngasih juknis juga bahwa pasien yang serangan jantung itu pun boleh divaksin setelah 2 minggu stabil. Stabil itu artinya tidak akut, tidak sesak, tidak nyeri dada dan sebagainya. Kemudian pasien-pasien yang habis operasi pemasangan cincin atau ring itu pun bisa divaksin setelah 2 minggu setelah tindakan operasi. Artinya kalau dari sini kita sudah bisa, sebenarnya tuh bahaya nggak sih? Nah itu ya, jadi sebenarnya tugas kita adalah melindungi dan yang sebenarnya yang paling kita jaga adalah yang pertama itu orang tua. Itu sebenarnya salah satu yang pertama nanti saya akan bekerja. Ya. Jadi kayaknya sudah di teknis Ibu Dokter memang sudah paham betul ya terkait vaksin, terkait virus COVID sendiri, dan mungkin teman-teman milenial juga mungkin ini ada ilmu yang bagus yang memang ada pemahaman juga terkait vaksin. Semoga kita dapat memahami apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter, dan ini juga bekal untuk kita untuk dapat memberi informasi-informasi yang positif terhadap keluarga, terutama tadi orang tua di rumah ya yang lansia supaya bisa disegerakan untuk vaksin COVID. Terus Ibu Dokter, setelah panjang lebar menceritakan ini, mungkin saya pribadi Ibu Dokter kemarin sempat saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman anggota DPR. Ini sudah kita lewat ke sini ya Ibu Dokter terkait vaksin, dan ini sudah kemarin saya sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman anggota DPR juga yang Kabupaten ND. Saya sempat diskusi sama mereka. Kita rugi nggak ya kalau Ibu Dokter yang seorang dokter spesialis penyakit dalam ya, dan juga sudah sangat prefer di rumah sakit dan menguasai bidangnya, dan orangnya teknis sekali gitu. Terus kita pindahkan menjadi seorang yang duduk menjadi struktural atau kepala dinas. Kira-kira kita rugi nggak ya sebagai masyarakat lah, bukan sebagai anggota DPR, sebagai masyarakat Kabupaten ND. Ini saya Ibu Dokter ya. Saya kemarin sempat curhat, sempat diskusi, sempat ngobrol-ngobrol karena pentingnya seorang Ibu Dokter, apalagi yang benar-benar menguasai penyakit dalam, karena kita mengakui manusia ini kadang sering sakit, dan seperti Ibu Dokter ini yang kita harapkan selalu ada kan. Walaupun kita sakit, kalau Ibu Dokter belum datang kepikiran, kalau Ibu Dokter sudah datang, wah agak tenang. Jadi saya sempat berdiskusi terkait hal itu, dan teman-teman meyakinkan saya, ya kalau punya kompetensi justru kepala dinas juga bisa bekerja untuk rumah sakit bahkan untuk puskesmas. Tapi ini diskusi-diskusi lepas. Tuh akhirnya sekarang Ibu Dokter ini tanggal 23 kemarin ya, 23 Desember sudah dilantik menjadi kepala dinas, dan itu ya sudah berlalu. Ini hanya cerita-cerita saya saja. Tapi sekarang saya mau tanya Ibu Dokter, lebih berat mana, kepala rumah sakit atau kadis kesehatan? Ya, agak sulit dijawab ya, karena memang kadis kesehatan juga saya baru melangkah. Tetapi kalau saya lihat Pak Yadin, jadi kalau dulu memang rumah sakit adalah sebagai bagian yang terpisah dari dinas kesehatan. Ya. Tapi mulai di 2021 ya kalau nggak salah, itu sudah ada perda, sudah ada perbuk bahwa rumah sakit sudah masuk menjadi bagian dari dinas kesehatan. Kalau dari sini itu pun sudah kita sudah tahu nih bebannya berat yang mana nih. Jadi kita sekarang mempunyai 26 puskesmas dengan 2 rumah sakit di bawah dinas kesehatan. Kalau dulu sebagai kepala rumah sakit
Area saya hanya ya dalam rumah sakit dalam rumah sakit itu, tapi area saya sekarang satu kabupaten, apalagi tahun depan, tahun ini ya, tahun ini 2022 itu ada pembangunan satu lagi puskesmas, rumah sakit Pratama di Pulau Ende. Jadi itu juga tugas berat saya ya, saya rasa ini nanti apakah saya berharap sih semuanya tidak ada kendala ya maunya saya, tetapi apapun itu ya harus kita hadapi dan jelasnya nanti kalau rumah sakit di Pulau Ende juga sudah ada, berarti bertambahlah menjadi 3 rumah sakit dengan 26 puskesmas. Di samping itu banyak juga mulai rumah sakit swasta, tentunya tetap harus semua harus kita koordinasi dengan baik sehingga situasinya juga baik dan mereka memberikan pelayanan yang baik, dan tentunya hal ini jangan merugikan masyarakat. Saya hanya berpikir begitu. Kalau Pak Yadin bilang rugi nggak ya, jadi kata-kata tadi juga sebenarnya banyak dilontarkan oleh teman-teman anggota DPR di sini. Sempat berbincang dengan saya, tetapi saya pun masih bisa untuk pasien di rumah sakit. Bahkan hari ini pun saya sudah visitor di rumah sakit, semua ICU kelas 1, kelas 3, pavilion semua sudah saya visitor. Jadi memang saya berkomitmen bahwa mulai subuh, habis sholat subuh, saya sudah harus bekerja. Itu masalahnya. Jadi sudah saya terapkan kemarin habis sholat subuh, saya sudah visitor di rumah sakit. Sehingga jam 8 itu memang saya sudah benar-benar sudah free dan sudah bisa melaksanakan sebagai struktural. Kepala Dinas Kesehatan. Jadi memang ini kemarin memang tantangan yang besar ya. Kalau Ibu Dokter, saya rasa secara pribadi, secara kesiapan memang sudah dituntut oleh tugas dan tanggung jawab sebagai seorang dokter dan mandat sebagai seorang kepala dinas. Tapi itu tadi kan sekali lagi jiwa dokternya itu kan lebih kuat ya, Jadi saya tetap berharap Ibu Dokter, mungkin andalan saya juga sih dengan keluarga juga ya, Ibu Dokter juga menjadi andalan kami untuk bagaimana dapat membantu masyarakat khususnya yang kesehatan ya. Walaupun Ibu Dokter sudah masuk ke struktural menjadi seorang kepala dinas. Ibu Dokter kira-kira seperti yang tadi Ibu Dokter sudah ceritakan ke saya dari subuh, sudah visitor di rumah sakit. Ibu benar-benar bisa membagi waktu ya. Jadi seorang ini ada 3 oleh Ibu Dokter ini. Ibu rumah tangga, Ibu Dokter, Ibu Kadis Kesehatan. Kira-kira dari ketiga Ibu lebih pilih yang mana nih? Jadi ini pilihan yang sulit. Ya, kalau saya memilih semuanya. Memilih semuanya, jadi semuanya jalan gitu. Ya. Jadi ya untung anak saya sudah besar. Jadi anak saya 2 laki-laki semua. Jadi yang satu sudah SMA 1 kelas 2, sebentar lagi kuliah. Kemudian yang kedua masih kecil, kelas 3 SD, 8 tahun ya, ini mau kelas 4 ini. Jadi kebetulan dia tinggal sama neneknya ya di Masjid Raya ya. Jadi bahkan ketika saya bawa, saya dimarahi sama neneknya. Jadi tidak boleh. Jadi harus sama neneknya ya. Syukur juga ya. Berarti ada beban yang itu ya. Jadi saya ya, tetapi tetap misalnya mama besok terima rapot ya tetap saya yang ambil, bagaimanapun itu keluarga tetap nomor 1 memang bagi saya. Ini Bu Dokter, ini ada yang ini ada semakin panas, mendekati akhir biasanya agak semakin panas. Isunya yang terakhir, selama Ibu jadi kepala rumah sakit, sering banyak perdebatan yang terjadi di ruang DPRD ya, banyak ya perdebatan dengan Ibu terkait dengan penanganan dan segala macam di rumah sakit. Dan sekarang ada di Dinas Kesehatan. Tentunya kan Kadis ini kan intensitas dengan teman-teman dewan tuh lebih banyak kan. Ini yang tanya juga dewan masalahnya ya. Jadi nggak bisa tipu-tipu ya. Jadi pasti Ibu harus bisa menyiapkan, karena kalau kepala rumah sakit mungkin tidak intensitasnya tidak sebesar Dinas Kesehatan. Ketika Ibu masuk ke struktural sebagai seorang kepala dinas, dan mungkin ini pasti intensitas atau mungkin tekanan dari dewannya akan besar sekali. Apalagi Ibu ya saya sudah akui kehebatan bagaimana bisa melewati COVID, tapi dengan DPR tuh biasanya pintar Ibu. Ya. Jadi DPR tuh lebih parah daripada COVID sebenarnya. Begitu ya. Jadi dia mungkin lebih tinggi penularannya dari Omicron ya. Jadi kira-kira Ibu Arya sudah bisa menyiapkan atau langkah-langkah apa yang mungkin dalam
3 bulan ke depan memimpin dinas kesehatan gitu kan, atau 5 bulan ke depan rencana kerja supaya bisa melihat RKA-nya sudah bisa lihat track recordnya seperti apa dari dinas kesehatan yang kemarin, mungkin sekarang Ibu setelah dipercayakan jadi dinas kesehatan, langkah-langkah apa yang sudah Ibu siapkan kira-kira untuk membawa dinas ini untuk menjadi lebih baik ke depan gitu. Iya, susah ya yang tanya juga anggota dewan, jadi saya juga harus hati-hati untuk menjawab. Padahal saya biasa ceplos-ceplos menjawab ya. Ini kali ini saya harus berpikir nih ya. Jadi memang mungkin ini lebih berat ya, karena memang kalau dulu kami dipanggil itu berbeda-beda. Dinas kesehatan misalnya Rabu, Kamisnya direktur rumah sakit itu bisa berbeda-beda karena kita memang terpisah kita ya, Nah sekarang ini mungkin kita memang jadi satu, jadi mau nggak mau suka nggak suka yang dipanggil pasti akan kadis, pasti kadis, itu. Ya. Jadi untuk itu memang banyak persiapannya ya Pak Yadin yang notabene juga anggota DPR provinsi. Jadi ya saya sudah tahu ya bagaimana kita dihajar habis-habisan ya. Itu jadi kalau saya sih Pak Yadin menempatkan DPR itu sebenarnya bukan hal yang momok yang harus ditakutin. Karena awalnya waktu saya menjabat direktur juga ditakut-takutin sama orang banyak, nanti di DPR itu kita akan dimarahin dan sebagainya. Tapi ketika saya duduk di situ ternyata teman-teman DPR DND ini baik ya. Moga-moga ini ya, moga-moga dengar ya. Pasti dengar, kayaknya semua sudah subscribe ya anggota DPR ya. Jadi moga-moga dengar dan bertahan untuk baik terus begitu ya. Jadi saya melihat bahwa kita kan mitra dengan DPR ya. Mereka adalah beliau-beliau ini adalah terutama Komisi 3. Itu kan pasti mitranya di kesehatan ya. Jadi justru kalau saya bantuan-bantuan dari Komisi 3 dengan DPR di Banggar itu banyak sekali. Jadi kami didengar, tetapi memang beliau-beliau ini yang terhormat ini biasanya mendengarkan kita dulu. Jadi saya rasa juga beliau-beliau ini bisa kok mana yang harus dimarahin, mana yang tidak. Karena kalau kita tidak bisa menjawab dan tidak ada usaha untuk memperbaiki, jelas pasti ada ini itu. Tapi ketika kita bisa rencana kita begini, kayak kemarin saya ditanya dana refocusing untuk apa-apa, saya uraikan satu-satu di rumah sakit itu, bahkan satu-satu untuk membeli antivirus seandainya terjadi ledakan lagi sekian, meminta BTT berapa, itu saya uraikan sampai makan minumnya pasien COVID itu sak keluarganya sekian, kemudian perawatnya sekian, itu saya rincikan benar-benar terinci sekali. Ternyata alhamdulillah tidak ada ledakan sehingga kami tidak meminta BTT sepeser pun tahun 2021. Alhamdulillah. Karena waktu itu memang waktu saya ditanya kenapa minta 4 miliar ini? Karena seandainya COVID begini terus berarti kebutuhan kami begini. Tetapi alhamdulillah ketika ND sudah sampai level 4 tiba-tiba cepat sekali turun. Ini bahkan di kabupaten-kabupaten lain bertengger lama level 4. Kalau ND langsung begitu level 4 2 minggu langsung turun. Nah, dia ya kita kemarin sempat sampai cegat-cegatan ini swab-swaban di tempat sampai orang marah-marah kita dan sebagainya. Tidak ada masalah mau dimarahin, yang penting demi kabupaten kan begitu. Jadi rencana saya adalah memang besok setelah apel di kantor daerah besok ya, karena Senin apel dengan Bapak Bupati, itu rencana saya adalah saya sudah omong bahwa kami akan mengadakan rapat di seluruh bidang. Saya pengen melihat capaian mereka di tahun 2021 karena kemarin sudah diumumin bahwa nanti RPJMD atau yang harus kita capai targetnya itu pasti akan berubah. Jadi kita kasih kesempatan untuk merubah karena dengan situasi pandemik ini. Jadi besok saya ingin melihat semua kabit harus mempresentasikan capaian di tahun 2021, kendalanya apa, kemudian RKA tahun 2022 itu apa saja, inovasi-inovasi apa yang mereka lakukan untuk mencapai target ini, itu wajib besok saya genjot di Dinas Kesehatan. Tapi juga saya kemarin sudah Direktur Tanali, Rumah Sakit Pratama Tanali juga sudah menghadap saya bahwa problem-problem sudah mulai muncul, kemudian juga RKA-nya sudah dibawa ke saya karena saya berpengalaman untuk membuat RKA di Rumah Sakit Umum Daerah ND dengan uang seadanya ya, secukupnya, dicukup-cukupin gitu ya, sebisa mungkin. Jadi saya
mengajari Direktur Tanali untuk membuat bagaimana P1-nya di mana, P2 di mana, P3-nya di mana, bahkan nanti ketika mungkin RDP dengan DPR tentang Dewan ini saya akan mengajak supaya dia akan ada pengalaman juga. Kemudian di rumah sakit umum tadi sementara Kabak, ini barusan telepon Kabak rumah sakit juga tadi sudah bagaimana Ibu, kami mengundang Ibu untuk membuat RBA tahun 2022. Saya bilang kalian buat sendiri dulu, kemudian kalian konsultasikan sehingga saya tetap bisa memantau pergerakan rumah sakit umum daerah ND maupun puskesmas. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin saya tidak bisa seintens dulu. Bahkan dulu tuh balon lampu mati saja saya tahu di rumah sakit itu. Lubang di mana lantainya itu saya sudah tahu. Begitu. Jadi banyak kelambatan di mana saya sudah teriak-teriak di rumah sakit, misalnya gaji pegawainya terlambat saja saya ribut dulu di rumah sakit. Makanya tadi teman-teman di rumah sakit sudah mulai, Ibu nanti yang ribut-ribut di rumah sakit siapa kalau Ibu yang nggak ada yang bela kami. Tapi saya yakinkan bahwa siapapun nanti direkturnya yang kepilih pastilah. Oh, jadi ini belum ada direktur ya, saya belum tahu ya. Belum, nanti direkturnya mungkin kalau sudah ada jabatan, dia kan jabatan eselon 3. Jadi nanti pasti ada pelantikan eselon 3. Oke. Terus ini Bu Dokter, terkait RKA tadi mungkin ada pemberitahuan ya buat teman-teman Kabid Dinas Kesehatan, hati-hati karena Ibu selalu akan periksa inovasi dan yang kurang inovasi ya, hati-hati ya Kabid di Dinas Kesehatan Kabupaten ND tadi. Tapi mereka mumpuni, saya lihat mereka mumpuni ya. Jadi kalau kurang inovasi hati-hati aja nih ya teman-teman Kabid. Terus Ibu Dokter, ini karena mungkin ada isu ya, saya juga baru dengar ini mungkin mendekati akhir. Sebenarnya sudah mau kita closing, tapi kayaknya ada isu ini yang saya isunya dengar. Banyak banget nih jadinya banget pokoknya. Ibu Dokter ini kan isunya paling dekat sama Pak Bupati masalahnya. Jadi ada banyak isu. Jadi ini Bu Dokter, terkait bukan isu itu ya, terkait rumah sakit. Pasti Bu Dokter akan banyak tekanan ya, problem termasuk dengan 26 puskesmas dan akan ada tambah 1 rumah sakit. Pasti akan ada tambah tenaga kerja nih Bu Dokter. Pasti ini problem yang harus Ibu Dokter, saya serahkan ke Ibu Dokter sebenarnya. Ini problemnya teman-teman anggota DPR sih, terkait tenaga kerja ya. Dan ini mungkin masalah paling besar. Dan apalagi ini akan ada penambahan rumah sakit. Jadi kayak Ibu Dokter masih pusing ini kalau ada penambahan tenaga kerja. Jadi Ibu Dokter, saya mau tanya, kira-kira langkah nanti atau seperti apa kalau saya memang harus membutuhkan tenaga kerja kesehatan? Sedangkan banyak sekali ya kita, anak-anak muda kita, teman-teman milenial yang lulus dari bidan, kesehatan, perawat dan lain-lain, dan banyak yang masih menganggur. Dan mungkin Ibu Dokter bisa menjelaskan ke saya strategi Ibu Dokter. Ini sudah jadi kepala dinas loh, ini bukan Ibu Dokter loh, ini kepala dinas, jadi saya harus tanya Ibu Dokter ini. Ini kayaknya paling susah saya jawab ya. Dari seluruh pertanyaan ini kayaknya ini nih betul-betul saya agak sulit sekali saya menjawab ya. Jadi memang namanya kita di birokrasi ini ya. Jadi memang kemarin juga Pak Bupati jelaskan bahwa kita tuh tidak bisa lepas dari politik, tidak bisa. Jadi memang ada eksekutif ya, eksekutif, legislatif itu memang kita harus jalan sejajar. Tidak bisa eksekutif ke kanan, legislatif ke kiri, itu nggak bisa. Karena memang pemerintahan ini ya nanti ada yudikatif juga. Tetapi yang paling berperan sekarang itu kan namanya pemerintahan, itu kan bukan hanya eksekutif. Tetapi legislatif. Legislatif itu sangat berperan sekali. Jadi tentunya untuk menyikapi hal ini, tentunya sebenarnya sih kalau sebenarnya tidak ada intervensi atau apa, itu sebenarnya lebih mudah menjadi Kadis Kesehatan dalam mengover pegawai, karena kita kan mempunyai kewenangan di seluruh puskesmas dengan rumah sakit. Jadi sebenarnya jadi semua sebenarnya harus bersandar pada Anjab dan ABK. Itu harus. Analisa ini toh, analisa beban kerja, Anjab, analisa jabatan. Segala macam itu wajib, dan itu memang di rumah sakit umum saja saya sudah berkali-kali omong sebagian bagian kepegawaian bahwa mana Anjab ABK-nya cepat, karena Anjab ABK itu tidak gampang juga Pak. Banyak sekali Ibu ini rumusnya sudah ganti lagi Ibu. Jadi sebenarnya kita itu dipantau oleh pusat. Ya. Jadi ada kriterianya. Kalau rumah sakit tipe C itu 1 bed berbanding berapa perawat, 1:2 begitu-begitu. Jadi nggak seenaknya sebenarnya diatur. Jadi nggak membabi buta misalnya. Nanti rumah sakit nanti 300 pegawai ya, susah. Jadi sekarang justru walaupun rumah sakit negeri itu semua wajib BLUD. Itu kami sudah tanda tangan perjanjian dan diwajibkan di dalam undang-undang, memang di dalam aturan itu diwajibkan untuk BLUD. Semua wajib. Karena BLUD itu dikatakan bahwa dia fleksibilitasnya tinggi. Jadi untuk keuangan itu misalnya
Kok contoh kecil, lampu mati langsung bisa kita beli. Kalau kita tidak BLUD, uang kembali ke Pemda memang nggak diambil oleh Pemda, enggak, tapi lebih panjang dia punya birokrasinya administrasinya, buat permohonan lagi, baru dikeluarkan lagi anggarannya. Jadi lambat, sedangkan kita berpacu dengan penanganan, pelayanan, dan pelayanan itu nggak berhenti. Kalau OPD yang lain kemarin closing, misalnya closing, kami sudah penutupan kas, selesai. Tapi rumah sakit nggak bisa, karena dia terus OPD berjalan, OPD berjalan, tiba-tiba oksigen habis, tiba-tiba mesin oksigen rusak. Masa harus tunggu lagi uang dari Pemda? Pasiennya banyak yang meninggal ya. Jadi nantinya Tanali pun Rumah Sakit Pratama ya memang harus BLUD, wajib. Nanti di Pulau Endi pun begitu. Lah BLUD itu kan prinsipnya begini. Nah, teman-teman di DPR sekarang sudah mengerti. Kalau kemarin prinsipnya banyak yang masih tanya, kalau BLUD itu berarti semua biayanya ditanggung oleh rumah sakit sendiri. Itu salah. Jadi kalau kita mengikuti, saya banyak Pak Yadin mengikuti setelah jadi direktur itu, saya mengikuti berbagai seminar, pelatihan, bahkan saya ada sertifikat pelatihan saya lengkap tentang BLUD. Jadi ternyata BLUD itu adalah dia ada fleksibilitas dari keuangan yang ada di BLUD, di BLUD sendiri, di RSUD. Jadi penghasilan kita itu bisa kita kelola sendiri tanpa. Yang kedua ada 3 otonomi di situ. Yang kedua adalah kepegawaian, yang ketiga adalah aset atau barang asetnya. Aset rumah sakit sendiri. Itu adalah otonomi mereka. Jadi BLUD ini prinsipnya adalah ternyata begini. Ketika rumah sakit mengalami kekurangan, itu Pemda wajib mensuplai dari APBD. Tetapi ada tetapinya. Ketika rumah sakit surplus atau ada silpa, itu Pemda bisa mengambil langsung tanpa harus prosedur banyak, tidak. Karena dia masuk APBD. Langsung eksekusi. Eksekusi. Jadi saya bilang kalau rumah sakit kita maju nantinya menjadi silpa banyak dan kelebihan, itu bisa akan menjadikan langsung diambil oleh Pemda, kas bisa menjadi ya memang BLUD penghasilan rumah sakit memang diakui sebagai APBD. Tapi kan selama ini digunakan sendiri. Sekarang rumah sakit ini saya sempat di stop sama waktu saya naik direktur 2019-2020 itu yang biasanya dapat 5M itu di stop. Jadi pas saya masa saya nggak punya uang tuh 2019-2020 ada COVID ini benar-benar tidak ada. Waktu itu tidak ada karena mungkin pemahaman teman-teman adalah BLUD itu adalah membiayai semua sendiri. Nah, itu yang susah. Hanya pegawai negeri saja yang dibayar. Sedangkan semuanya harus sendiri, tidak bisa karena bagaimanapun juga yang paling susah sebenarnya adalah keberadaan dokter spesialis. Karena yang justru saya jujur dia paling mahal ya, karena kita tahu bahwa ini saingan di antara kabupaten. Ada yang ngasih 50 juta, ada yang 45. Jadi kalau kita tidak bersaing pasti kita nggak dapat. Kita nggak dapat ya tenaga dokter spesialis ya. Tapi alhamdulillah adik-adik kita ini sekarang ada yang sudah sekolah saraf, kemudian sekolah radiologi, kemudian sekolah bedah, kemudian sekolah jantung. Jadi insya Allah 2 tahun mendatang itu kita sudah dengan adik-adik kita yang orang ND semua ini ahli. Ini yang saya ikat orang ND ada, tetapi yang saya ikat benar justru orang dari luar. Karena yang keterima ini orang dari luar semua. Dari Padang itu ada, orang Jakarta ada. Nah, ini menarik loh Ibu Dokter. Ibu Dokter tidak takut ketika mereka udah jadi golongan yang tinggi minta pindah gitu? Saya ada strategi. Jadi sekarang saya ikat mereka dengan perjanjian walaupun tidak dibiayai oleh Pemda. Karena saya sudah merekomendasikan, berarti saya ikat mereka paling sedikit 5 tahun. Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Tanpa dibiayai. Tidak biayai oleh Pemda? Tanpa dibiayai. Tetapi saya backup betul ketika universitas menelpon ke saya sebagai direktur, saya angkat mereka. Bahwa orang anak ini baik, begini. Akhirnya banyak yang keterima. Begitu. Jadi itu strategi-strategi yang kedepannya harus punya. Terus satu lagi Bu Dokter, ini terkait strategi Bu Dokter. Bu Dokter kalau bisa bisik-bisik di Popati dah. Kalau saatnya ada dokter-dokter kita yang belum spesialis ya siapa tahu ada dana dari Pemda gitu, kita bisa memberi mereka sekolah untuk spesialis. Bukan semakin banyak kita orang-orang kita gitu kan yang ada di... Tidak harus saya juga, Pak Yadin juga bisa bisik-bisik. Kita saling bisik-bisik. Ya saling bisik-bisik.
Oke Bu Dokter, kita saling bisik-bisik, tapi nanti ini jadi kerja bersama ya kita ya. Paling tidak kalau ada langkah yang baik seperti itu mungkin meringankan beban Ibu Dokter ya. Kan tidak mungkin selamanya Ibu Dokter harus eksis gitu kan, tidak mungkin. Apalagi menangani seluruh masyarakat Kabupaten ND ini kan tidak gampang ya kalau seandainya Ibu Dokter. Jadi siapa tahu mungkin ada kinerja yang bagus dari pemerintah Kabupaten ND gitu kan, sehingga bisa memberi sekolah-sekolah gitu untuk anak-anak kita yang adik-adik kita yang dokter, jadi dokter spesialis gitu. Ada anggarannya, tapi ya itulah nanti semoga aja nanti kita ada Pak ya. Ada ya, sudah ada ya. Sudah ada. Saya pikir nanti kalau bisa kita bisik-bisik lagi dengan Bupati lebih intens untuk kali itu. Ada ya Bu Dokter ya. Termasuk saya, Dokter Lydia, Dokter Topik. Ini kan kami sebenarnya adalah dibiayai oleh Pemda juga. Jadi kemudian yang paling baru ini ada dokter kandungan satu, ya Dokter Mario. Itu sudah diterima kemarin dokter kandungan. Orang sini asli ya. Nah, jadi saya lihat kemarin sudah ada perjanjian dengan Pemda bahwa kelihatannya dapat biaya dia. Tapi saya kemarin lihat jumlahnya belum, tapi ada tulisan bahwa sesuaikan dengan kemampuan daerah. Jadi saya rasa itu sudah langkah Pemda yang bagus ya untuk saat ini. Karena memang kemarin tadi saya sudah sempat dengar dari Bu Dokter, kalau tenaga spesialis kan kita dapatnya tidak mudah kan, biayanya juga besar. Kalau memang kita ada kerjasama dengan teman-teman yang dokter, ini kan mereka ini rata-rata pintar-pintar dan punya kemampuan yang ini ya, kita tidak bisa meragukan lagi. Ya harapan saya mungkin seperti itu Ibu Dokter. Ya mungkin Ibu Dokter, kayaknya sudah tidak terasa, sudah banyak sekali yang kita bicarakan, tapi sebenarnya masih banyak sih sebenarnya isu-isu yang ada di Dinas Kesehatan. Nanti berikutnya saya akan undang lagi Bu Dokter. Ya ini bisa satu hari nggak selesai, isunya tidak selesai banyak ya, karena Ibu Dokter bukan cuma hanya jadi kepala dinas. Sekarang saya bingung panggilnya. Kemarin saya bisa panggil Ibu Dokter, sekarang saya mau panggil Ibu Kadis gitu kan, jadi Ibu Dokter, Ibu Kadis, jadi dokter dengan Kadis gitu lama-lama saya Pak. Bahkan masih banyak yang tetap Ibu Dirut, jadi Pak Bupati pun masih panggil saya kadang-kadang masih Ibu Dirut. Ibu Dirut ya, Ibu Dokter, Ibu Dirut, Ibu Kadis. Jadi masih, saya bilang nih, apapun sebutannya. Tapi Ibu juru bicara jarang ya? Jarang. Bicara COVID itu paling kalau kita ada konferensi pers dengan wartawan, baru jubir. Jadi apa yang sudah Ibu Dokter jelaskan ke saya tadi banyak, dan juga teman-teman milenial semua ya, ada isu-isu yang sudah Ibu Dokter sampaikan mungkin bisa menjadi masukan yang berharga buat kita. Nah juga ada beberapa catatan-catatan tadi termasuk RK Ibu Dokter selama berapa bulan ini menjadi Kadis, apa yang Ibu siapkan untuk kemajuan Dinas Kesehatan kita. Terus yang berikutnya tentang penambahan rumah sakit, dan juga pasti ada penambahan tenaga kerja. Semoga saja adik-adik kita yang sudah lulus dari perawat, dari bidan bisa diberi kesempatan oleh Ibu Dokter selaku Kadis. Mungkin kalau memang ada anggaran ya, kan pasti dengan pemerintah ya, dengan APBD 2 beban APBD 2 kita, kalau memang bisa diakomodir ada penambahan, mungkin ya ada peluang buat adik-adik untuk bisa direkrut, karena pasti pada penambahan tenaga kerja, kan ada rumah sakit baru nih yang akan berdiri di Pulau ND tentunya. Terus yang terakhir mungkin Ibu Dokter, sebelum mengakhiri sesi bincang-bincang kita malam ini Ibu Dokter, saya minta Ibu Dokter kasih wejangan apa ya, bahasa itu. Wejangan itu bahasa Jawa ya Bu Dokter ya? Wejangan Jawa. Wah, wejangan bahasa Jawa. Terus apa ya, wisdom itu seperti apa ya narasi atau mungkin masukan kepada adik-adik milenial semua, bahwa jadi wanita itu tidak perlu minder, atau mungkin bagaimana Ibu Dokter? Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada adik-adik kita yang milenial, mungkin tentang karir, tentang apa yang harus mereka usahakan di zaman yang seperti sekarang ini. Jadi mungkin Ibu Dokter bisa memberikan masukan buat mereka, atau apa ya istilahnya, bahasa wisdom, bahasa apa ya, pokoknya bahasa itu. Terus sambil yang terakhir, saya juga punya sesuatu untuk diberikan kepada teman-teman nakes ya, tenaga kesehatan yang ada di bawah Ibu, untuk saya dapat beri hadiah. Nanti Ibu kasih pertanyaan di akhir sesi, dan supaya teman-teman bisa menjawab di kolom komentar pertanyaan dari Ibu Dokter. Nanti yang jawabannya benar, tapi Bu Dokter kasih bisik saya jawabannya. Kalau jawabannya teknis saya tidak tahu gitu ya. Kalau jawabannya benar, nanti kita akan kasih hadiah, nanti saya akan tunjukkan hadiahnya. Mungkin Ibu Dokter silakan untuk memberi atensi lah untuk adik-adik kita yang milenial. Mungkin langsung Ibu Dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Yadin. Jadi kalau saya ya, sebenarnya kita itu sudah tidak ada lagi ya gender ya, laki perempuan sama saja. Toh juga kita bisa bahkan bisa melebihi, itu bisa. Berjalan sama-sama bisa. Jadi tidak perlu minder. Jadi semua itu
sebenarnya tergantung dari niat kita kalau saya. Jadi karena kemarin saya cukup bangga juga dengan RSUD mendapat nilai kinerja dari BPKP yang awalnya B- sebelumnya 2 tahun yang lalu itu kemarin di 2020 dengan ada pandemi COVID dengan anggaran yang serba mepet begitu kami mendapat nilai kinerja A. Jadi memang itu kado akhir tahun yang sangat indah bagi saya sebelum saya melangkah ke Dinas Kesehatan. Kemudian ternyata juga saya melihat kemarin Bapak Bupati juga sudah ngasih statement bahwa pelayanan publik kita memang masih merah, tetapi yang bagus ternyata hanya 2, yaitu Dukcapil dan Kesehatan. Jadi artinya bahwa kalau kita ada niat itu pasti ada jalan. Jadi teman adik-adik yang baru lulus atau apa, ya memang kalau kita melihat bahwa perkembangan ND, saya yakin kok ND akan berkembang. Paling tidak yang dulu adik-adik bidan dan perawat itu banyak memang curhat ke saya bahwa susah untuk mendapatkan kerja di ND karena memang saat itu memang tidak berkembang. Tetapi ini sudah mulai ada penambahan rumah sakit. Kemudian saya lihat juga swasta juga sudah mulai tumbuh ya. Artinya kalau swasta mulai tumbuh, lapangan kerja mulai terbuka, kemudian juga rumah sakit Pratama ya walaupun Pulau ND ya. Jadi artinya jangan mengharapkan sesuatu itu langsung ditempatkan yang bagus, kayak saya pun juga pernah sampai Detusoko, jadi akhirnya menjadi Kadis Kesehatan. Dan satu lagi, setelah saya melewati 2 tahun menjadi Direktur Rumah Sakit, itu satu lagi Pak Yadin itu yang banyak juga nggak apa-apa Bu Dokter. Nah, satu ini yang benar-benar ternyata sangat di hati saya itu masih dalam banget itu dan ternyata memang benar. Jadi kalau kita mengandalkan orang lain bahwa kita punya backup ini, saya baik sama ini, baik sama itu nggak cukup. Tidak menjamin. Ketika kita diserang kayak misalnya kayak saya kemarin diviralkan, rumah sakit diviralkan, ini saya bingung menata rumah sakit dan sebagainya. Jujur saya sempat down. Itu sempat karena viral itu udah ribuan ya. Jadi sudah teman-teman saya yang nuncau di sana tuh semua kayak model kamu kenapa? Itu kayak model kita jadi rasa bersalah dan sebagainya ya. Ternyata kalau kita mengandalkan padahal hubungan kita dengan DPR juga sangat baik, semua dengan eksekutif legislatif juga saling bekerja sama. Ternyata nggak bisa karena tendangan dari luar juga banyak sekali. Jadi isu-isunya itu juga bukan dari mereka saja. Bahkan sekarang muncul akun-akun palsu yang menyerang kita ya. Pada awalnya begitu, tapi teman itu tetap paling penting. Banyak saya mendapat dukungan dari teman-teman yang terutama politik, legislatif, adik, mereka panggil saya adik. Adik, masalah begitu sebenarnya masalah kecil, jangan dianggap ini. Tetapi waktu itu kan kita kayak sempat goncang ya. Ternyata kalau kita mengandalkan sesama manusia, jabatan dan sebagainya, kita pasti down dan putus asa. Tapi ketika kita mengandalkan sama yang kuasa, ternyata ini yang nggak akan pernah bisa membuat kita putus asa. Itu saya rasakan betul, Pak Yadin. Memang saat itu saya melihat, apakah saya kurang dekat ini dengan yang kuasa ya? Akhirnya alhamdulillah, akhirnya kita melihat begitu masalah ya jangan kalau ada masalah kita baru dekat, tidak. Ternyata ketika kita bisa sama, semua agama saya rasa sama. Kalau kami yang saya ya ada sholat malam, sholat tahajud segala macam ya. Ternyata ternyata saya melihat bahwa ini hanya begini saja sebenarnya. Masih ada yang di atas yang melindungi saya. Dan setelah kita ini ternyata juga situasi berbalik ternyata. Orang yang memviralkan, meminta maaf dan sebagainya. Ternyata kekuatan yang di atas itu begitu besar. Jadi kalau kita hanya mengandalkan di 1 orang, 2 orang, atau kita hanya mengandalkan minta maaf. Mengandalkan manusia lah begitu ya. Manusia. Saya dekat dengan ini, saya dekat dengan ini, saya dekat dengan ini. Memang betul, mereka sangat berperan penting dalam hidup kita. Tapi jangan lupa bahwa yang di atas itu jauh lebih penting. Bahkan semua orang sudah tidak bisa menolong kita, hanya di atas saja. Itu poin akhir yang saya ini kan. Jadi adik-adik milenial kalau jangan khawatir, nanti pasti ada, kalau ada kemauan pasti ada jalan, saya rasa. Dan sekarang ingat, kita kayaknya mengandalkan begitu agak-agak sulit kalau kita nggak punya kemampuan. Karena sekarang ini adalah persaingan yang muncul. Nanti saya sih kepinginnya
ya lepas dari itu ada ini politik dan Politik sebagainya ya. namanya. Paling tidak harus ada tes di mana kemampuan itu harus ada. Harus ada. Nah, karena ternyata betul ketika kita BLUD, rumah sakit wajib BLUD. Ketika kita BLUD, kalau pelayanan kita tidak bagus, orang juga sudah tidak masuk ke kita, apalagi nanti kalau swasta banyak. Nah, kita persaingan makin ketat. Jadi kalau nggak bermutu atau kinerjanya nggak bagus, itu saya rasa memang sulit sekali. Begitu. Nah, jadi saya minta adik-adik milenial, saya yakin kok sekarang saya lihat mereka itu gesit, gesit dan tangkas dan ilmunya juga bagus. Tapi yang sekarang saya mulai agak prihatin itu sebenarnya sikap ya. Attitude itu yang susah. Jadi kalau pernah saya waktu saya visitor, tiba-tiba perawat saya teriak manggil pasien. Itu saya benar-benar saat itu juga saya perintahkan untuk semua kepala ruangan naik ke manajemen untuk rapat sito. Itu saya langsung bilang, kasih SP1, surat peringatan ini anak, karena dia tadi sudah teriak-teriak membentak-bentak keluarga. Itu tidak boleh. Saya bilang tidak boleh. Apapun itu. Saya bilang, oh tidak, ternyata dia tadi katanya cemas, pasien disuruh ambil ronsen, padahal kita sudah omong bahwa ambil ronsen, ambil lab di waktu saya di rumah sakit itu adalah ada petugasnya. Ya kalau emang petugas ronsennya belum mengantar, ya dia tinggal iPhone dong ke sana. Kalau perlu saya bilang, kalau perlu kau sendiri yang ambil. Kan banyak nih anak-anak di sini, perawat-perawatnya banyak, ya kalian yang ambil. Bukan itu. Akhirnya saat itu juga saya langsung menegur ke seluruh kepala ruangan. Jadi hal itu yang perlu etika. Saya rasa etika itu penting. Revolusi mental tadi yang kata Pak Jokowi begitu ya. Ya siap Ibu Dokter. Kayaknya kalau seandainya Ibu Dokter memberikan suatu cerita dan pasti ada timbul pertanyaan baru saya, dan juga ini sangat mengganggu memang kalau memang dengan segi perawat yang memang attitude-nya ya tadi ya. Kalau kita bekerja hanya dengan mengandalkan kita punya skill tapi kita tidak mengandalkan bagaimana kita bisa dengan hati itu agak kurang. Ya kita rasa juga di Kupang Bu Dokter. Di Kupang kan rumah sakit swasta bagus-bagus, besar-besar gitu kan. Dari segi pelayanan rumah sakit swasta di Kupang memang lebih bagus. Saya sudah sering sering hadir, sering ikut gitu kan. Ini juga menjadi tantangan Ibu Dokter buat Ibu Dokter di Dinas Kesehatan. Kalau seandainya banyak rumah sakit swasta yang tumbuh di Kabupaten ND ke depan, pasti rumah sakit kita akan kalah dalam hal bersaing. Jadi ini yang juga mungkin Ibu Dokter sampaikan. Mungkin terima kasih, dan juga mungkin itu tadi Ibu Dokter yang kita harapkan dari Ibu Dokter memberi perhatian khusus kepada teman-teman atau tenaga kesehatan yang di rumah sakit. Orang itu bisa sembuh bukan cuma dari obat, bukan cuma dari resep yang dokter berikan, tetapi dengan pelayanan kita yang bahagia, yang senyum menyapa, itu juga bisa memberi kesehatan untuk pasien yang sedang berobat di rumah sakit. Oke Bu Dokter, sebelum mengakhiri sesi, saya minta Ibu Dokter memberi pertanyaan untuk teman-teman tenaga kesehatan. Pertanyaannya terserah seputar teknis atau umum buat semua tenaga kesehatan. Saya akan beri hadiah. Saya punya, ini Bu Dokter, saya punya baju kaos champion. Wah, jadi keren. lumayan bagus nih Bu Dokter. Jadi keren, champion, original. Nanti siapa yang benar untuk jawab dapat hadiah itu Bu Dokter. Saya pikir ini untuk saya ya, padahal nanti Bu Dokter jangan di sini lah kalau buat Bu Dokter ada sesinya. Saya sudah senang tadi Pak. Oh berarti saya dapat ternyata untuk teman-teman ya, ini memang justru pemirsanya ya. Saya bingung ya. Jadi gini, saya mungkin tidak usah terlalu sulit supaya bisa mudah jawabannya ya. Atau jangan sampai asistennya Bu Dokter akan menjawab. Oh gitu. Tidak, saya nanti tidak boleh dia ya, nanti saya dis dia ya. Jadi yang jelas pertanyaan ini jawabannya ada di materi yang kita perbincangkan. Siap. Jadi kalau kita lagi berbicara kesehatan, tidak lepas ancaman kita adalah Omikron ya. Saya hanya pengen Omikron saja. Apa ya? Gini saja. Apa? Bingung ya. Bagaimana penyebaran dari Omikron dibanding virus COVID yang terdahulu? Apakah lebih cepat menyebar, dan kalau lebih cepat menyebar berapa persen? Nah, itu penting. Dan kemudian yang jelas gejalanya ya. Gejalanya dengan hubungannya dengan vaksin. Karena ini penting supaya ketika sudah tahu pasti
tahu gunanya vaksin. Jadi ada 2 pertanyaan, mungkin bisa jadi satu saja jawabannya. Yang pertama, berapa tingkat penyebarannya, berapa persen lebih dibandingkan virus yang dulu, virus pertama. Yang kedua adalah hubungannya dengan vaksin. Jadi tingkat gejalanya. Jadi orang kalau sudah vaksin ketiga itu bagaimana, kedua bagaimana. Kayaknya tadi sudah dijelaskan ya, sudah dijelasin sebenarnya. Tapi ini kan kita lebih supaya lebih kalau ada pertanyaan, oh ya tadi pernah. Jadi kan ada di ini kelihatan ya. Terus bagaimana kalau dia menyerang orang yang tidak divaksin, berakibat apa? Itu saja mungkin Pak Yadin. Ingat loh, ada kaos nih, bagus nih, champion. Ori lagi. Kalau bisa saya mau jawab sekarang ya untuk saya. Tapi tidak bisa ya. Kayaknya kru juga pada mau jawab, tapi tidak. Kayaknya ini hanya buat tenaga kesehatan ya, dokter. Oh, ini hanya tenaga kesehatan. Oh, sebenarnya tidak bisa. Harus semua pemirsa. Oh, baiklah. Oke. Tapi dilarang yang di sini. Dilarang yang studio ya, yang studio. Jadi supaya begini kan, ini sebenarnya bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi seluruh pemirsa di sini. Jadi orang jadi saya lebih apresiasi justru kalau bukan tenaga kesehatan. Yang jawab, jadi hebat ya, bukan tenaga kesehatan tapi dia mengerti. Nah, itu penting. Siap. Ini loh. Ukuran apa nih? Ukuran M kalau saya tinggal salah Ibu Dokter. Tapi M-nya luar negeri karena bajunya luar negeri Ibu Dokter. Oh, luar negeri ya. Wah. Ini nggak ada 2 ya. Saya juga pingin nih. Oh, jadi malu saya Bu Dokter. Jadi tadi ya teman-teman milenial semua, ada sebelum mengakhiri sesi terus ada perbincangan kita yang panjang dan juga penjelasan yang detail dari Ibu Dokter, Ibu Dirut, Ibu Kadis. Wah, jadi ada 4 nih kayaknya Ibu, dan Ibu rumah tangga ya. Jadi ada penjelasan yang detail yang sudah kita dengar dari Ibu Dokter Aries tentang apa saja yang sudah kita bicarakan terkait dengan COVID, terkait dengan dinas kesehatan dan juga penanganan dan lain-lain, juga terkait virus. Dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita agar mungkin kita dapat memberi ilmu ini menjadi transfer knowledge kepada keluarga, terutama teman-teman keluarga kita yang lansia, juga menjadi perhatian untuk kita bersama. Terus terakhir Ibu Dokter sudah memberikan pertanyaan buat semua pemirsa milenial Spirit Channel semua, bahwa pertanyaannya lumayan. Tadi saya pikir agak gampang tapi agak susah, tapi sebenarnya sudah dijelas ya, terus jelas. Jadi semoga semua bisa menjawab dengan baik dan benar untuk pertanyaan dari Ibu Dokter. Harapan kami apa yang menjadi keinginan Ibu Dokter dan juga tentunya pemerintah Kabupaten ND untuk bagaimana dinas kesehatan ini bisa maju, terus bagaimana ND bisa menekan angka pertumbuhan COVID dan lain-lain, bisa menjadi hal yang bisa kita lakukan atau menjadi prestasi untuk kita di Kabupaten ND. Mungkin itu saja akhir sesi bincang-bincang saya dengan Ibu Dokter, Ibu rumah tangga, Ibu Kadis, dan Ibu Dirut. Jadi ada banyak ini. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi ini, pastinya kita selalu berdoa seperti tadi apa kata Ibu Dokter. Kita tidak bisa hanya berharap dari manusia, kita harus benar-benar mengandalkan juga Yang Kuasa yang selalu ada dengan kita. Bahkan apapun yang sudah disampaikan oleh Yang Kuasa untuk kita, pasti itu akan menjadi kenyataan untuk kita. Mungkin seperti itu ya poin yang dari Ibu Dokter. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemane ate, taune ote. Ibu Dokter. Kita akan kembali dengan hadiah yang lebih menarik lagi. Terima kasih, Bu Dokter. Oke. Siap.